Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan mengarungi kehidupan ini dengan terus banyak mengumpulkan amal kebaikan, bekal berpulang kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah, terlimpah, terkucur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan kita yang akan jadi pandu, yang akan jadi teladan kita untuk mengarungi kehidupan kita. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan 12 adab dan cara mengendalikan marah. Jadi ada 12 adab ketika marah dan cara mengendalikannya. Di surah Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, bahwa ada orang-orang yang bisa menjaga daripada marah, wal 'afin, dan dia memaafkan 'anil nas, dari seluruh manusia. Berarti berangkat dari ayat tadi kita bisa mengambil beberapa poin. Entry point yang pertama adalah marah itu fitrah, bahwa setiap manusia punya rasa marah dengan berbagai sebab-sebabnya. Yang kedua, ternyata marah fitrah, tetapi ada marah yang bisa disusupi oleh setan, yaitu nanti kalau marahnya tidak adil, tidak bisa menakar, menimbang, dan tidak bisa mempertimbangkan maslahat dan madarat, dan tidak bisa menakar marahnya cukup, kurang, lebih, atau sudah berlebihan. Selanjutnya yang ketiga, marah juga ada yang marah berangkat dari nafsu dan bisikan setan. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Nabi pernah marah tetapi tidak sering dan hanya saat diperlukan saja. Marah Nabi tentu marah yang seharusnya marah, bukan marah didorong oleh nafsu apalagi bisikan setan. Penting membahas marah karena di hadis jelas, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, falakal jannah, maka engkau akan masuk surga. Tentu marah yang tidak sesuai, tidak proporsional. Bahkan baginda Rasulullah SAW memuji kepada orang yang bisa mengendalikan marah, sampai beliau menobatkan sebagai manusia terhebat dan terkuat. Laisa sadidu bisur'ah, innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang hebat yang bisa bergulat, tapi orang hebat yang bisa menahan nafsunya ketika dia marah. Mana saja 12 adab ketika marah dan cara mengendalikannya. 1. Jangan marah karena marah, tapi marah karena Allah. Jadi adabnya marahnya harus karena Allah. Di ayat Al-Quran, al-bughdu lillah, bahwa marahnya itu lillahi ta'ala, karena Allah. Ada orang yang menistakan agama, kita marah, maka marahnya itu marah yang memang dianjurkan oleh Islam. Kalau agama kita diinjak-injak, kita tidak marah, kata Buya Hamka, sudah beri kain kapan saja dia, karena sejatinya dia sudah mati. Marah kapan? Ketika ada orang rasis, dasar Cina lo,
dasar Arab loh, dasar Sunda loh, itu kita harus marah karena rasis. Rasis itu ya memandang rendah karena latar suku, latar agama dan latar lainnya yang berbeda. Padahal jangankan latar suku, latar agama pun dihormati di dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jangan kalian mencaci maki Tuhan orang lain, karena akan memancing orang lain mencaci maki Tuhan kalian. Begitu. Jadi kalau ada orang rasis, kita harus marah. Kita tidak boleh membenci orang karena berangkat dari rasisme, membenci orang karena perbuatannya. Kalau orang apapun, orang Sunda, orang Jawa, orang Cina, orang Arab, kalau baik, baik. Kalau jahat, ya kita juga harus ya membencinya karena perbuatannya, bukan karena latar belakang sukunya. Ada orang yang ngebully, kita tidak boleh diam. Dosa kita kalau ada teman dibully, kita diam. Kalau tidak berani, laporkan, karena tidak boleh mendiamkan kezoliman. Ya, ada orang yang dizolimi, kita harus marah. Ada orang maksiat terang-terangan, kita marah. Tapi kalau ada maksiat, dia tidak terang-terangan, kita tutupi aibnya dan beri nasihat. Tidak boleh ada orang yang tahu dari kita dosa kita. Kalau ada orang maksiatnya tapi diam-diam, jangan dibeberkan aibnya, cukup dinasihati. Tapi kalau terang-terangan, itu boleh, bahkan menggunjing pun sebagai hukum sosial. Boleh kalau ada yang maksiatnya terang-terangan, kumpul kebo terang-terangan, tidak nikah bebarengan terang-terangan, judi terang-terangan, kita wajib marah. Adab yang kedua, tidak marah karena alasan diri dan harga diri. Tidak boleh gitu. Kamu jelek, senyumin aja. Kamu monyet, bukan, saya manusia, tinggal begitu saja. Kamu pendek, betul, Allah ciptakan saya pendek, tidak masalah. Kamu gendut, tidak masalah, yang penting tetap saya taat. Kamu miskin, ya Allah takdirkan saya miskin, saya sudah berusaha, tapi takdirnya, disenyumin aja. Kamu munafik, tidak masalah, kau anggap munafik, karena yang tahu munafik saya atau tidak Allah. Gitu. Jadi jangan marah karena alasan diri dan harga diri. Sayyidina Ali diludahi ketika mau menebas kafir Quraisy yang telah banyak membunuh orang Islam, tapi ketika tinggal beberapa senti saja pedang mengenai lehernya, meludahlah orang yang akan ditebas dalam hitungan detik itu. Dan Sayyidina Ali pun membatalkan menebas leher orang itu. Ketika ditanya, wahai Ali, apa yang kau lakukan? Padahal dia orang jahat yang banyak membunuh orang Islam, tinggal 1 senti saja kamu bisa membunuhnya, malah tidak jadi. Iya, tadi ketika aku berperang dengan dia, berkelahi dengan dia, aku berkelahi karena Allah, karena dia musuh Allah. Tapi ketika dia meludahi aku, tiba-tiba manusiawi, darahku naik ke ubun-ubun, merah wajahku, panas kupingku, berdebar dadaku, saking marah. Tapi marahnya bukan karena Allah lagi, tapi karena harga diri saya. Maka aku tidak jadi membunuhnya, karena aku tidak mau membunuh orang karena diri pribadi saya, bukan karena Allah. Itulah hebatnya dalam hitungan detik iman Sayyidina Ali, kesadaran Sayyidina Ali, kebijaksanaan Sayyidina Ali, kewaspadaan Sayyidina Ali dari hasutan setan bisa dikendalikan padahal dalam hitungan detik saja. Jadi tidak boleh marah karena ya kita harga diri atau alasan diri, bukan. Marah harus karena Allah. Yang ketiga, tidak marah karena urusan sepele. Ya, kita tidak dipanggil haji, marah. Saya ini mahal-mahal berhaji, tapi di panggung nggak dipanggil haji. Wah, ini tidak menghargai saya, ini hal sepele. Gitu. Masakan kurang garam, nggak boleh marah. Baju belum disetrika oleh istri, tidak boleh marah. Piring pecah mungkin oleh pembantu, oleh anak, jangan marah. Itu hal-hal sepele yang seharusnya wal afina anin nas, maafkan. Bukan prinsip. Hal-hal sepele jangan terlalu marah. Kecuali kalau ada orang mencuri, kecuali kalau ada orang jahat, itu kita harus marah. Tapi hal-hal sepele tidak boleh marah. Yang nomor keempat, tidak marah karena hal yang tidak disengaja. Ya, mengundang salah nama kita Asep, diundangnya Aheb, jangan marah karena kita yakin tidak disengaja. Kita
centang bola, saya tahu dia nggak sengaja. Seberat apapun rasa sakit, tetap kita nggak boleh marah. Kenapa? Yakin nggak sengaja, hanya takdir Allah yang membawa bola ini ke kepala saya. Gitu ya. Segala hal yang tidak disengaja, seberat apapun menimpa kita, jangan marah, karena itu sama dengan memarahi takdir Allah. Yang nomor kelima, tidak marah karena berbeda pendapat, beda mazhab. Kamu Hanafi, Taliban Hanafi, kita Syafi'i. Tidak boleh marah karena alasan mazhab. Ormas, dia Muhammadiyah, saya NU, dia Persis, saya Muhammadiyah. Nggak boleh marah-marahan karena mazhab. Karena partai, dia partainya warna biru, saya warna hijau, dia warna merah, saya warna kuning. Tidak boleh karena perbedaan pendapat. Karena Allah itu memang sengaja mencipta kita berbeda untuk menguji kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba saja dalam kebaikan. Selanjutnya, nomor keenam, harus marah ketika agama dihina. Ini adab. Kalau tidak marah berarti justru tidak beradab. Ada seorang Islam, Al-Quran diinjak-injak, tidak marah, dia tidak punya adab kepada Allah, Rasulnya, dan kepada syiar-syiar agama Allah. Jadi agama dihina kita harus marah, ya. Tapi tentu marahnya harus cerdas. Tidak boleh mau diadu domba, di framing. Ada skenario yang sifatnya justru kalau kita marah, justru kita terpancing dan hancurlah wajah Islam. Jadi harus cerdas juga. Yang ketujuh, kalau mau marah harus selalu mengingat maslahat madaratnya. Kalau saya marah, kira-kira anak ini bakal apa? Kalau bakal mikir, bakal nanti hati-hati, bakal menimbang-menimbang. Karena ternyata marah guru saya, boleh marahi. Ternyata bisa marah si ayah, si mama, marahi boleh. Tapi kalau saya marah, dia mungkin saja bla 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 dan lain sebagainya yang madarat, itu pertimbangkan. Anak sering dimarahi, bisa frontal, bisa nervous, bisa rendah diri, bahaya. Nanti tidak percaya diri. Istri dimarahi bisa pundung, bisa cerai, bisa memusuhi kita. Preman dimarahi, kita bisa mati, dibacok kita. Maka setiap mau marah selalu timbang takar maslahat dan madaratnya, supaya marah kita proporsional dan maslahat. Selanjutnya, kedelapan, berlindung kepada Allah ketika marah. Ketika di jalan ada yang nyalip mobil kita, motor kita tergores, dan orang yang dilirik itu sepertinya di bawah kita secara fisik, secara umur, biasanya dominasi setan masuk, darah mendesir ke ubun-ubun, merah kuping kita, sorot mata kita tajam, terus kita hampiri, dan setan tentu sangat menginginkan kita menghajarnya habis-habisan, sampai kita menyesal ketika anak itu terkulai mati dan kita berujung ke penjara, kalah menjadi arang, menang menjadi abu. Itulah mengikuti nafsu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di hadisnya gitu, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim dhahaba anhu ma yajid. Aku tidak mengetahui kalimat yang sangat efektif jika diucapkan ketika kita marah. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dhahaba anhu ma yajid. Maka hilanglah darinya apa yang ada dalam dirinya, yaitu amarah. Yang kesembilan, jika marah diam. Kalau sudah ta'ud tapi masih tetap marah, maka diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ketika kalian marah dan tidak terkendali, falyaskut, diam. Bahkan diam jadi solusi. Seorang guru tiba-tiba diam, tiba-tiba santri-santrinya, murid-muridnya mikir, ada apa dengan guru saya? Barangkali beliau terluka hatinya, tergores hatinya, mikir semuanya. Jadi muhasabah. Jadi diam adalah solusi ketika kita marah. Ketika istri, ketika anak-anak melunjak, diam. Di dalam hadis itu 3 hari diam masih namanya hijr, masih diperbolehkan. Diam supaya semuanya mikir dan kita berwibawa. Kalau orang banyak diam berwibawa, tapi banyak ngoceh nggak akan berwibawa. Maka di hadisnya jelas, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ketika kamu marah, salah satu solusinya diam. Dan menurut para pakar psikologi,
orang yang banyak diam akan berwibawa. Orang-orang di sekitarnya akan mikir ada apa dengan kesalahan saya. Nomor ke-10, jika marah ganti posisi. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Ketika berdiri duduk. Masih marah, fa idza ba'du au ghadab wa ila falyattaji. Ketika duduk masih marah, kita berbaring sambil ta'ud. Dan yang ke-11, jika ternyata udah berdiri, duduk, berbaring masih marah, wudu, basuh wajah kita dengan wudu, insya Allah marah itu akan reda. Kenapa? Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nar wa inna tatba'un nar bil ma' wa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya marah itu dari setan dan setan itu dari api, dan api itu akan padam jika dikasih air, disiram air. Fa idza ghadiba, maka ketika marah itu api ada di dalam dirimu, setan ada dalam dirimu, maka falyatawaddo, wudulah, karena wudu dengan air. Dan tentu marah yang dari setan, marah yang dari api, setan dari api akan padam dengan sendirinya. Dan yang terakhir, ke-12, adab ketika marah dan cara mengendalikannya. Jika marah, ingat janji Nabi. Siapa yang tidak mau masuk surga? Susah masuk surga itu. Tahajudnya harus hebat, wakafnya harus hebat, kalau ilmu harus hebat, jadi ulama besar, jadi wali Allah, susah. Tapi ketika kita marah, ingatlah pesan Nabi, ada masuk surga termurah. La taghdab, jangan marah. Falakal jannah, maka engkau akan masuk surga. Pada akhirnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan fitrah marah yang senantiasa sering menghampiri kita, Allah bantu kita untuk mengendalikannya. Dan bisa jadi marah kita bisa jadi jalan surga kita, marah kita bisa jadi jalan wibawa kita, marah kita bisa jadi perenungan muhasabah kepada lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena marahnya, pengendaliannya dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sekali lagi, ada yang marah karena nafsu, ada yang marah karena ilmu. Kalau ngamalin yang 12 tadi, kita akan marahnya pun dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Dan tidak akan ada orang yang terzolimi, tidak akan menjadi wasilah neraka, tapi justru bisa jadi wasilah surga. La taghdab falakal jannah. Kita sama-sama mengangkatkan tangan kita, menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita, bermunajat kepada Allah supaya menjadi pribadi yang bijaksana, supaya akhir hayat kita banyak amal-amal dari akhlak terpuji kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda binuri samsika abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna. Allahumma balagata fahmin nabiyina wa fasohata hibdil mursalina wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimna. Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wa allimna israra hikmatik wa allimna israra hikmatika ya Allah wa allimna israra hikmatika ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.